Bapa, kami percaya biar pengurapan-Mu turun di tengah-tengah kami. Urapan yang membebaskan. Urapan yang membuka. A fresh anointing. Malam hari ini kami percaya Tuhan ada breakthrough. Hari ini kami aiming Tuhan. Kami mau mendapatkan sesuatu. Hari ini kami percaya ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami kembali dari tempat ini, kami tidak pernah menjadi sama lagi. Kami pulang dengan berkat-berkat-Mu. Kami pulang dengan musim yang baru. Kami pulang dengan kapasitas yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar firman-Mu berbicara. Masuk ke dalam kedalaman batin kami Tuhan. Sewaktu kami merenungkannya, sewaktu kami berjalan, bahkan sewaktu kami ada di dalam masa-masa sulit, firman-Mu muncul dan mengingatkan kembali bahwa Allah turut bekerja di dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, biar jiwa kami antusias oleh karena firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap untuk mendapatkan berkat Tuhan, katakan amin, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Saya percaya ini waktu yang baik buat kita berkumpul. Amin. Ketika orang di luar sana hanya merayakan Jumat Agung sebagai monumental, hari-hari yang monumental, tetapi kita berkumpul bersama-sama, kita percaya kita berkumpul dan belajar lebih dalam, belajar lebih banyak, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan sendiri membuka hal-hal yang baru di dalam kehidupan kita. Jadi ketika pulang dari tempat ini, kita mau dapatkan sesuatu yang baru. Katakan sama kanan kiri Anda, saya mau pulang dengan berkat-berkat Tuhan yang baru. Amin. Malam hari ini kita belajar di sesi yang kedua ini. Tadi siapa yang belajar di sesi yang pertama? Amin. Tadi saya mendengarkan kesaksian, puji Tuhan. Saudara tahu di dalam Tuhan selalu ada sesuatu yang baru. Di dalam Tuhan, kalau engkau mendengarkan suaranya baik-baik, maka perjalananmu beruntung. Saudara, ada dua hal di dalam dunia ini, antara voice dan noise. Dua-duanya bunyi. Tetapi dengar baik-baik. Noise membuat Anda terdistract. Itu noise. Itu noise. Tapi voice berbicara dengan lembut. Suara Tuhan mengatakan sesuatu sampai kedalaman batinmu. Dan sewaktu kita mendengarkan suaranya baik-baik, maka firman Tuhan ajarkan perjalananmu beruntung. Jika engkau mendengarkan suaranya baik-baik, maka engkau akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dan hari ini dengarkan baik-baik. Tidak ada satupun di ruangan ini yang kebal terhadap masalah. Tidak ada satupun yang ada di dalam ruangan ini yang tidak mendapatkan tantangan. Tapi dengar baik-baik, camkan baik-baik bahwa firman Tuhanlah yang membuat engkau berhasil. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Extended capacity. Sewaktu saya merenungkan dan saya berdoa, Tuhan apa yang harus saya sampaikan? Saudara, kata-kata ini muncul. Saya merenungkan, saya mengambil waktu, spend time. Apa sih extended capacity? Ada juga extended yang lain. Tapi dengarkan baik-baik. Ketika kita bicara extended capacity, kita bicara dalam time frame. Setelah saya pelajari di dalam diksi, saudara, extended lebih memfokuskan kepada waktu. Walaupun maknanya mirip dengan expanded. Sama-sama memperlebar atau memperluas kapasitas. Tetapi dengar baik-baik, kita lagi bicara
Sewaktu Pastor kan sampaikan apa tema kita yang di dalam retret adalah apa? Appointed time. So, waktu kita belajar apa sih extended capacity atau kapasitas yang diperbesar adalah perluasan, dengar baik-baik, perluasan sumber daya atau kemampuan seseorang karena permintaan atau kebutuhan untuk tujuan di masa mendatang. So ada waktu di situ. Next, come on, don't sleep, wake up, next. Fokus, come on. Extended capacity bicara ada masa mendatang. Saudara, ada waktu tertentu. Ada appointed time yang diberikan. Jadi hari ini engkau bukan sembarangan datang ke retret. Amin. Engkau bukan menghabiskan atau membuang waktu luangmu. But you are making time untuk datang ke sini, untuk mendengarkan pesan firman Tuhan untuk hidupmu. Dan ketika engkau kembali dari sini, engkau pulang bukan hanya cerita, wah enak di retret, kita makanannya banyak, kita main game. No. Sekali lagi saya mau bilang, this is appointed time. Ada waktu yang kita berikan untuk kita mendapatkan pesan firman Tuhan. Amin. Pahami, bicara tentang extended capacity, ingat, Allah adalah pribadi yang bekerja dalam pola dan waktu. Amin. Allah bekerja dalam dua hal tadi apa? Pola dan waktu. Bilangan pasal ke-34, ayat 1 sampai 12. Saya tidak akan bacakan semua ayatnya. Saya hanya baca satu ayat. Dikatakan apa? Tuhan berfirman kepada Musa. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa. Dikatakan, perintahkanlah kepada siapa? Orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu. Apa? Sebagai warisan, sebagai hak, sebagai milik kepunyaanmu. Amin. Dikatakan apa? Ya ini tanah Kanaan menurut batas-batasnya. Bilangan berapa, Jeff? Bicara apa? Batas. Perhatikan, ayat ketiga bicara maka batas. Ayat keempat lalu batas. Yang berakhir di sebelah selatan Kandias Bernea, sesudah itu akan mencapai bla 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 bla. Ayat yang kelima kemudian batas. Ayat yang keenam batas. Ayat yang ketujuh batas. Ayat yang kedelapan batas. 9 batas. Artinya ada kata batas, sesuatu yang sangat penting. Diulang-ulang. Sesuatu yang perlu kita pahami, sesuatu yang perlu kita maknai lebih dalam, dikatakan apa? Batas. Berarti Allah berbicara pada pola batas. Artinya ada maximum capacity. Namanya batas. Ayat yang ke-10 dikatakan apa? Batas. Ayat ke-11 batas. Ayat ini ditutup dengan kata apa? Batas. Setiap kita memiliki batas-batas kemanusiaan. Amen. Allah berbicara pada pola, batas, dan ada waktu di situ. Artinya, setiap kita punya batas maksimal, punya batas minimal. Tetapi perhatikan baik-baik,
Allah memberikan pola yang besar kepada bangsa Israel yang namanya batas. Apa poin yang bisa kita ambil? Pasal ini bicara tentang batas atau pola yang telah ditetapkan atas tanah Kanaan sebagai warisan bangsa Israel sebagai milik pusakanya. Tetapi ada poin menarik di situ. Dikatakan apa? Setiap bagian kecil dari tanah itu, baik di utara, di selatan, di timur, dekat laut, dekat sungai, dengan perbatasan dengan yang lain, dikatakan apa? Wajib dikelola oleh suku-suku yang telah ditentukan Allah sesuai dengan batas-batasnya. Artinya, setiap batas ada orang yang bertanggung jawab. Setiap batas ada authority-nya. Setiap batas dalam waktu tertentu akan digunakan untuk tujuan tertentu. Amin. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-13. Musa memerintahkan kepada orang Israel, inilah negeri yang akan kamu bagi sebagai milik pusaka dengan membuang undi yang diperintahkan Tuhan untuk diberikan kepada suku-suku yang 9,5 itu. Ayat berikutnya, seterusnya, ayat 19, pembagian batas dimulai. Ayat 19, inilah nama orang-orang itu. Dari suku Yehuda, baca sama-sama. Kaleb bin Yefune. Bukan Kaleb bin Adrian Hartanto. No. Di ayat itu, Kaleb bin Yefune. Ayat 20, dari Bani Simeon, Samuel bin Amihud. Ayat selanjutnya, Anda lihat semua. Setiap suku punya nama-nama tertentu. Amin. Ayat 29 ditutup. Itulah orang-orang yang diperintahkan Tuhan untuk membagikan milik pusaka kepada orang-orang Israel. Artinya, suku Yehuda punya bagian sendiri, ada batasnya, dan jumlah suku Yehuda akan tinggal di titik itu. Amin. Dia tidak boleh keluar. Kenapa? Karena di dalam undang-undang atau hukum perjanjian lama, pelanggaran batas atau menggeser batas-batas tanah akan mendatangkan kutuk. Anda baca di kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulang. Jadi ada porsi tertentu. Sampai di sini Anda bisa menangkap, amin. Angguk-anggukan kepala Anda, amin. Lihat polanya di situ. Diberikan kepada bangsa, tanah Kanaan, diturunkan kepada suku-suku, amin. Setiap suku yang 9,5 itu mendapat bagian, namun ada hal yang menarik. Tujuan Allah memberikan batas-batas kepada Israel adalah upah atas kesetiaan mereka kepada Allah karena hidup terhormat. Saudara, kalau bangsa Israel melakukan dosa, maka ia akan dibuang ke pembuangan lalu tanahnya diambil oleh orang yang memerangi mereka. Setelah mereka bertobat, mereka akan dikembalikan lagi ke tanahnya. Jadi, sewaktu orang Israel hidup di dalam pola hidup yang terhormat, ia mendapatkan tanah. Ia mendapatkan upah. Ia mendapatkan bagiannya. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita sebagai Israel rohani? Apa bagian kita di hadapan Tuhan? Apa yang kita miliki seharusnya?
Atau kita udah puas dengan keadaan seperti ini? Jadi waktu bicara tentang 34, itu bicara tentang melewati batas. Pasal 34 isinya semua frame, batas. Dan hari ini, mari kita semua melintasi batas. Ada hal yang sangat menarik. Allah bekerja dengan pola dalam suku yang menjadi kelompok besar, tetapi Allah juga melakukan hal yang sama kepada pribadi seseorang. Perhatikan suku Yehuda. Seorang dari suku Yehuda yang hanya sekali disebut dalam kitab, tetapi Allah mendengarkan orang ini. Dia bukan keturunan dari terah utama suku Yehuda, tetapi dikatakan apa? Allah mendengarkan apa yang ia katakan. Ia mendengarkan permintaannya untuk extended, Lord, extend my capacity. 1 Tawarik 4 ayat 9 dan 10 dikatakan Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dibilang Yabes hidupnya lebih terhormat daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes diberi ibunya kepadanya sebab katanya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Saudara, ayat 9 dimulai dengan apa? Yabes hidup terhormat. Ayat yang ke-10 dikatakan apa? Yabes berseru, Yabes minta, kita minta, Anda minta, keluargamu minta, bagianmu. Kapan mintanya? Now is the time. Dikatakan apa? Kepada Allah Israel, katanya kiranya, baca sama-sama 1, 2, 3. Dan stop. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dalam kata yang lain, sehingga kerugian tidak menimpa aku. Sehingga kematian yang belum pada waktunya tidak menimpa aku. Sehingga malapetaka tidak menimpa aku. Lanjutkan baca dan katakan apa? Yang kuat. Tidak ada lagi cerita di dalam Alkitab setelah ayat ini. Tidak ada. Ada beberapa nama yang dipakai. Tapi pribadinya berbeda. Tidak ada nama lain. Menarik ayat ini. Ayat ini bicara extended your capacity. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dalam terjemahan lain dan bahasa aslinya dibilang apa? Kiranya engkau melimpahi aku dengan properti. So hari ini, Anda anak-anak muda, kalau Anda punya kekayaan, bukan sesuatu yang haram. Karena memang Allah senang memberkati Anda. Kalau hari ini engkau memiliki banyak harta, nggak salah. Tapi bukan karena engkau mendapatkannya dengan mengejar harta itu luar siang malam banting tulang. Karena berkat Tuhanlah yang membuat engkau kaya. Hari ini, apakah kita mau ambil kapasitas ini? Kita nggak bicara materi aja. Kita bicara tentang bagaimana promosimu. Apakah kau puas dengan jabatanmu hari ini? Tadi saya dengarkan kesaksian. Nggak mungkin. Ya, for you nggak mungkin. For the SOP of the company nggak mungkin. Siapa yang mau membatasi Allah? Kalau kau dengar suaranya baik-baik, perjalananmu beruntung. Bukan karena engkau hidup lebih kudus
atau lebih suci, atau lebih taat, sehingga ia memberkati engkau. Enggak, Allah tetap memberkati engkau. Tapi engkau kehilangan the best part kalau engkau menyimpang dari jalannya. Tangkap hari ini. Apa yang hilang dalam hidupmu? Apakah ada promosi yang tertunda? Apakah ada kerugian yang kau alami? Atau ada engkau didera berbagai-bagai apa? Penyakit dikatakan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Apakah kau hari ini korban penipuan? Halo? Hari ini saya ingin katakan stop semua. Karena engkau tidak didesain untuk mengalami kesakitan. Engkau didesain untuk hidup di dalam kemenangan. Dalam kemenangan janji Tuhan. Kita mengalami benturan, kita mengalami kekecewaan. Yes, I agree with you. Ingat, saudaramu di seluruh dunia juga mengalami hal yang sama. Halo? Amin. Siapa semua yang mengalami itu? Angkat tangan. Angkat tangan. Rupanya cuma sedikit di sini yang mengalami. Oh, sekarang waktu dibilang cuma sedikit baru mulai pada ngaku. Amin. Coba kita cek sekali lagi. Siapa yang mengalami? Come on. Be honest. So, saya ingin katakan. Kalau engkau mau mendapatkan bagian terbaik dari dalam hidupmu, bergaul kariblah dengan Allah. Amin. Tantangan dalam memperluas kapasitas Anda. Saya coba pack singkat, jelas, dan padat. Apa sih tantangannya? Hindari sindrom quality versus quantity. Apa sih maksudnya? Kita nggak bisa bilang, oh hidup saya sekarang sudah berkualitas. Ya pokoknya saya udah. Kata yang paling penting di sini adalah engkau nggak bisa hidup biasa-biasa. Nggak bisa. Ya habis semuanya begitu. Engkau nggak boleh hidup seperti orang kebanyakan. Nggak bisa. Yang lain juga gagal ya wajarlah saya gagal. Enggak, Allah nggak desain engkau untuk gagal. Engkau sendiri yang membuat dirimu gagal. Halo? Kebanyakan orang memiliki anggapan yang penting hanya salah satu nilai di atas. Kalau Anda membaca buku-buku leadership, Anda akan bertemu dengan istilah ini. Quality versus quantity. Kita nggak bisa nggak seimbang, harus seimbang. Yakobus 2:18 katakan begini. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Artinya apa? Iman bicara tentang kualitas hidup kita dan keyakinan kita di hadapan Tuhan. Konviksi yang dalam kita. Kalau sampai hal yang sifatnya esensial kita abaikan bahwa ya yang penting kita kebanyakan korban rohani yang dangkal. Ya kita beriman. Benar nggak salah perkataan itu. Tetapi mentalitas kita akhirnya menunggu-nunggu. Ya kita tetap beriman, kita masih doakan. Come on. Iman bisa diterjemahkan menjadi sesuatu yang realistis. Apa yang kau yakini, apa yang kau tahu, apa yang ingin kau perbuat, tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Amin. Karena memang kita didesain seperti itu. Amin. Kapasitas yang berkembang luas merupakan perpaduan yang selaras antara kualitas yang berkembang diikuti dengan kuantitas yang berkembang. Demikian sebaliknya. Jadi engkau nggak bisa hanya berkembang di satu sisi.
Kalau keuanganmu bertumbuh, keuanganmu diberkati, maka pengetahuanmu dalam pengelolaan keuangan juga harus berkembang. Maka taraf hidupmu juga harus menjadi lebih baik. Kenapa kita menemukan kok ada orang yang hidup berkelimpahan tapi mentalnya miskin? Saudara tahu, pernah ketemu model begitu? Jangan dilawan. Sakit hati. Siapa yang senang memberkati orang? Amin. Tapi Anda juga pernah nemu kan, ketemu teman, udah kumpul rame-rame, makan rame-rame, dia cuma bayar bagiannya dia doang. Dan dia bilang, nggak apa-apa sih bayar sendiri-sendiri, tapi kadang kala, ya itu bukan pelit namanya, pelit. Tahu, ini pelit nih levelnya nih, pelit nih. Kalau pelit itu ya, kalau pelit itu di sini nih, dikit. Kalau kata orang Betawi, ada yang lebih tinggi dari itu. Itu yang jenis ini paling bahaya. Namanya kofet. Pelitnya minta ampun. Saudara, lebih baik memberi daripada menerima. Gampang nggak? Nggak gampang. Saudara, ada banyak dari Anda yang generous. Boleh nggak punya karakter generous? Boleh loh. Tapi juga harus diimbangi dengan kemampuan finansial yang baik. Amin. Halo? Jadi Anda nggak bisa seimbang, harus seimbang. Seperti dua sisi koin yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda bilang, ya udahlah nggak apa-apa lah hidup-hidup gua, mulut-mulut gua, ya suka-suka gua gitu. Saya sih cuma bilang, ya nggak usah hidup. Kenapa? Karena kita harus bertumbuh. Semakin bertambah usia, seharusnya kita semakin bijak. Tapi juga kita menemukan ada namanya ABG tua. Nggak bertumbuh. Karakter dan mentalnya masih sama kayak anak ABG. Anda tahu ABG ya? Anak baru gocap. Tahu gocap? Tambah 01. Gocap. Saudara, nggak bertumbuh. Kita selalu expect dan kita melihat sesuatu yang normal. Seharusnya dia itu wah bijak ya. Nggak usah pusing, jangan buang energimu di situ kalau dia nggak bijak. Kenapa? Karena kedewasaan tidak diukur dari umur. Amin. Tadi saya bilang, tua sih tua. Kelakuan kayak bocah. Nah, itu yang kita sering bilang, bocah tua nakal. Botuna. Betul nggak? Ada, di sini nggak ada botuna lah. Amin, coba bilang sama kanan kirinya. Di sini tidak ada botuna. Kita nih orang Indonesia, come on. Kita nih orang Indonesia. Dan apa sih, mari kita evaluasi, apa sih pandangan tentang orang Indonesia? Kualitas dan kuantitas manusia Indonesia. Saya membaca buku ini sudah cukup lama, tiba-tiba saya diingatkan waktu mempersiapkan firman Tuhan. Tahun 1977, Mokhtar Lubis menulis, inilah ciri manusia Indonesia. Apa? Ayo, lalu dibilang apa? Tidak bertanggung jawab. Berjiwa feodal. Percaya, tahayul. Tunggu, yang ini saya harus pelan-pelan. Siapa di sini nanti lewat ke kamar gelap-gelap takut? Nah itu dia tuh. Mari kita saling mengawasi. Ini baru fresh. Tiba-tiba kemarin kita kedukaan ya jemaat ya. Semua pada datang. Saya bilang sama Edi, di sini kita tes. Semua carousel leader kita ini punya nyali apa enggak. Dan saya bilang begini, saya nggak usah sebut namanya. Tolong bantuin saya.
dorong keranda jenazahnya Niko. Oh pastor jangan. Kenapa lo? Ini saudara seiman kita. Jangan. Dia aja pastor, dia aja. Saya panggil lagi, sini. Kenapa? Bantuin saya mindahin kerandanya dari pintu ke depan. Oh jangan. Kenapa sih? Ya nggak apa-apa aja pastor. Lu percaya Tuhan? Percaya. Penuh Roh Kudus. Ayo ikut gua. Jangan pastor. Jangan. Saya orangnya mimpian. Halo? Hei, engkau gak bisa hidup percaya tahyo. Tapi orang Indonesia juga artistik. Amin. Benar gak orang Indonesia artistik? Alis bagus-bagus diganti pakai tato. Artistik. Yang keenam apa? Di sini gak ada ya. Di sini gak ada satu maksudnya. Tapi ini yang menarik, kita amini bersama-sama, dibilang apa? Berhati lembut, bukan lelembut ya. Lalu dikatakan apa? Mudah mengamuk, sumbu pendek. Halo? Katanya kapasitasnya mau diperbesar, tapi sumbu pendek. Halo? Dikatakan apa lagi? Jemaat JCB JB3, semuanya rajin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yang malas boleh pulang. Yang ke-10, cemburu dan enggak ada. Enggak ada selusin. Yang berikutnya apa? Latah. Betul nggak? Jemaat kita tuh latahan loh. Satu main bulu tangkis, semua main bulu tangkis. Satu jogging, semua jogging. Satu jalan, semua jalan. Jadi ini sebenarnya yang ditulis sama Mukhtar Lubis tahun 77, banyak dari Anda belum lahir. Banyak di gereja kita. Terus dibilang apa? Kurang peduli. 33 tahun kemudian, ahli Akbar menulis dalam bukunya. 2 buku ini udah saya baca, saudara. Dikatakan apa? Ramah terhadap orang, tapi tidak ramah pada saudara seiman. Yang kedua apa? Korup. Bahaya, di rumah Tuhan aja masih korup. Tidak disiplin. Ini loh, kita mau extended capacity kita, tapi nggak disiplin. Udah kita bilang, kalau minum aqua dihabisin. Betul ya? Kalau minum kopi, dihabisin. Baru sekali ditaruh, ditinggal. Di JCB JB3 nggak ada. Amin. Nggak ada. Asyir lah yang paling tahu dosanya. Tidak disiplin. 33 tahun kemudian masih tetap percaya. Masih tetap rendah hati. Saudara, jemaat dengar baik-baik. Jemaat. Dengar baik-baik. Jangan berdoa, Tuhan berikan aku rendah hati. Sampai dunia berakhir, Anda gak akan rendah hati. Untuk orang rendah hati gak bisa didoain. That's your decision. Itu keputusanmu. Amin. Amin. Jadi kalau lagi doa jemaat, Tuhan kami berdoa buat si ini rendah hati. Jangan. Jangan salah.
apalagi rendah diri. Bener gak? Kita udah berulang-ulang tiap tahun berapa kali retreat encounter. Udah 33 tahun, 3 dekade. Ngomong di depan, jangan saya pastor. Sampai ketemu mayat aja rendah diri. Saudara, hei, dengar baik-baik. Jemaat Tuhan, tangkap baik-baik ini. Kerjaan saya udah cocok lah. Tadi waktu dengar kesaksian semua senang ya. Wah, saya VP. Anda maunya dengar VP-nya doang. Prosesnya gak mau. Coba kamu pimpin ini. Oh, jangan saya kurang paham. Kurang paham. Justru kalau tunggu lu paham, lu gak akan mimpin-mimpin. Betul ya? Saudara, pendeta itu punya karunia ke-13 dibandingkan jemaatnya. Jemaat itu cuma sampai 12. Pendeta itu 13. Tahu karunia ke-13-nya? Jorokin orang. Iya. Coba kamu mulai ini. Oh, saya gak bisa. Makin lu bilang gak bisa, makin disuruh. That's karunia ke-13. Coba siapa yang well angkat tangan, angkat tangan. Coba kita cek tuh, well, tanya tuh sama well itu. Emang bisa dulu? Enggak kan? Anda WL keluaran atau kejadian? Kan kebanyakan nih well kejadian. Baru jadi WL keluaran kan? Iya enggak? Tapi kalau di kamar mandi, di kamar, rasanya kayak di konser. Saya satu kali datang ke asrama anggota jemaat. Saya ketok-ketok, nggak nengok-nengok, nggak dibuka-buka. Saya intip. Wah, dia lagi pegang apa gitu ya. Dia kayak lagi mimpi. Saya bilang, keren kali kawan ini. Saya liatin, sayang waktu itu teknologi HP belum canggih. Dulu masih Nokia yang lempar kucing mati. Saya lihat itu dia nyanyi di depan kaca. Tapi di Kersel suruh nyanyi susahnya minta ampun. Artinya kenapa? Ada sesuatu yang salah, nggak ada fighting spirit. Kenapa? Indonesia 350 tahun dijajah. Kita diperbudak. Kita nggak boleh nanya. Sewaktu kita memberikan respon terhadap sesuatu, kita dianggap membangkang. Itu yang terjadi dalam atmosfer Indonesia. Nangkep maksud saya? Saya nggak ngajarin Anda ngelawan, tapi Anda perlu berani menyampaikan pendapat. Terbukti nggak? Coba Anda masuk kelas. Ada yang mau nanya? Semuanya tundukkan kepala, mengheningkan cipta. Coba orang tua kita di sini semua, tante, semua ada Ibu Sinambela, zaman dulu disuruh boleh nanya. Enggak, jangan kau tanya. Kenapa? Itu bukan urusanmu, lakukan saja. Kan begitu. Ibu Evi, betul ya? Zaman dulu nggak boleh nanya. Boro-boro nanya. Duduk di depan rumah aja nggak boleh. Iya, masuk ke dalam. Itu kultur kita. Kenapa? Karena kita secara pribadi pernah ada dalam posisi kita tidak boleh mengenyam pendidikan setara dengan orang lain. Itu yang membuat mental kita. Jadi kalau Anda mau di-expand, Anda mau di-extend your capacity, Anda harus keluar dari situ. Anda harus keluar dari situ. Anda harus berani nyoba. Amin. Anda harus berani nyoba. Mudah ngamuk, malas, individualistik. Yang terakhir, latah. Balik lagi setelah 33 tahun. Apa kesimpulannya? Manusia Indonesia
takut untuk bersaing di masa depan. Gak mau di extend. Tapi angan-angannya tinggi. Jadi cita-cita yang mulia itu hanya tinggal hayalan. Kenapa? Karena gak mau di-expand. Saya cuma lulusan Widuri. Gak apa-apa, emang kenapa lulusan Widuri? Setelah diakreditasi Widuri sekarang udah berubah kan jadi Widodo. Udah jauh lebih baik kampusnya sekarang dibandingkan dulu. Amin. Kok Anda ketawa? Udah jauh lebih baik. Apa yang dapat kita simpulkan? Ini adalah waktu yang tepat untuk kita mengalami penambahan kualitas dan kuantitas di setiap aspek dan karakter kita. Sehingga kita memiliki daya juang. Punya fighting spirit. Gak gampang nyerah. Mau nyoba sesuatu yang baru. Come on. Sekalipun Anda datang dari pelosok sana yang mungkin desamu tidak ada di Google Map. Tapi dengar baik-baik. Engkau di dalam Tuhan identitasnya beda. Amin. Yang kedua, refocusing your priority. Anda yang belajar akuntansi ngertilah FIFO dan LIFO. Ini bicara tentang skala prioritas, bukan favoritisme. First in, first out. Last in, first out. Atau last out. LIFO. Dengarkan baik-baik. Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita gagal karena nggak fokus. Kita gagal karena nggak fokus. Anda seringkali di-distract kok. Berapa banyak dari kita di-distract? Prioritas kita salah. Penambahannya kurang. Hidup kita nggak maksimal. Kenapa? Bukan karena kurang pinter. Tapi kurang fokus. Dengan penambahan kapasitas harus dibarengi dengan pengaturan prioritas. Prioritas hari ini berbeda. Desmond, prioritasmu berubah kan? Sekarang beda. Dulu kalau saya telepon, Des, ketemu kita. Oke. Kenapa? Prioritasnya belum banyak. Hari ini, Des di mana? Sorry, bisa nggak teleponnya nanti aja pastor? Saya ini sedang di ketinggian. Wah, orang tinggi dia. Petinggi dia. Petinggi kan? Karena kerjanya di tempat tinggi. Iya kan? Temannya yang maha tinggi. Anda tidak pernah menjadi sama lagi dengan masa lalu jika Anda mengalami perubahan dan periksa prioritasmu hari ini. Apa prioritasmu hari ini? Cek. Anda mau kapasitas berubah? Kapasitas bertambah? Periksa prioritasmu. Anda mau melayani dengan penuh sukacita dan tanggung jawab bertambah? Cek prioritasmu. Apakah hari ini engkau sedang melayani pelayanan atau engkau sedang melayani Tuhan? Cek, dua hal yang berbeda. Ada orang sibuk di rumah Tuhan, saking sibuknya ngalah-ngalahin Tuhan. Tuhan aja istirahat, dia gak pernah istirahat. Kenapa lo gak pernah libur? Pastor, kita itu all out pastor. Iya, sekarang dia all out, 2 tahun lagi burn out deh. Beda. Kenapa saya bisa ngomong gini? Saya dulu pelakunya. Bukan berarti karena kita lakukan banyak hal dan banyak menghasilkan. Enggak juga. Enggak juga. Tapi when you put your priority in the right time, in the right place, in the right moment, hidupmu jauh lebih baik dan tertata. Amin. Ada beberapa yang saya tegur, waktu single nongkrongnya sama-sama.
Setelah punya anak, masih nongkrong di tempat itu juga. Saya tuh kira kau pulang. Kenapa? Kau punya anak, anakmu lebih membutuhkan engkau daripada kau makan mie goreng dan tempe goreng di sini. Pulang. Beda prioritasnya. Amin. Kita nggak boleh sama lagi. Setelah kita lahir baru, prioritasnya beda. Amin. Halo, halo. Gajimu juga beda tata kelolanya. Ketika punya istri, tata kelolanya beda kan? Amin. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah, sesungguhnya yang baru telah hari ini. Rubah cara sikapmu. Amin. Hari ini tambahkan kapasitasmu. Apa yang kau ingini, minta sama Tuhan. Engkau bukan orang yang gak bisa berjuang, bisa. Yang ketiga, terakhir, katakan sama kanan kirinya, terakhir. Adaptif dan agile terhadap perubahan di masa depan. Tahun ini dimulai dengan kontraksi dunia di berbagai bidang, mulai dari perang, goncangan ekonomi, Don tolong maju ke depan, dan perubahan teknologi. Perubahan terjadi. Hari ini banyak Anda yang bekerja skillnya kalau nggak ditambah, you nggak expand your capacity, Anda diganti AI. Halo? Jeff, Eli, berapa persen tingkat otomasi BCA? 96%. Berapa banyak karyawan hilang? Diganti dengan kemarin Vera WA saya, Pastor, tolong cairkan sisa uang retret. Siap. Saya datang ke BCA, kepala cabang bilang begini, Pastor udah lama gak ke BCA. Saya bilang, yes. Dengan bangga saya bilang, mana ibu ini, mana pak ini. Pastor sudah meninggal semua. Dengan polos. Mau ngapain Pastor? Cairin cek. Loh masih cairin cek toh. Iya. Saya bilang, saya nih masih pakai metode kuno. Tanda tangannya masih 2. Masih. Sama Pak Marganti. Iya. Datang. Dulu nih kayaknya tanda tangan Pak Marganti rapi, kok sekarang gak rapi. Saya bilang, faktor U. Terus dia bilang, saya pikir yang dikritisi cuma tanda tangan Pastor kan. Pastor juga, tanda tangannya makin berantakan, nggak pernah tanda tangan. Jarang, semua digital. Karena apa? Perubahan sistem. Kita harus agile, kita harus terima. Di depan counter saudara, Cup. Dulu isi, tanda tangan, isi. Sekarang, mau setor, saya lihat mau setor, tuh di mesin. Semua versi mesin. Hanya gara-gara mereka muncul, hanya gara-gara orang yang pakai metode kuno datang nyairin. Akhirnya karena kenal mereka gak enakan. Iya Pastor. Cuma dibilang Pastor, mau gak kita kasih form untuk internet banking? Saya bilang gak perlu. Biarkan kami tetap begini. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Yesus tetap sama. Cara kami bertransaksi tetap sama. Saya nggak agile terhadap perubahan. Nggak efektif. Kebanyakan gereja nggak siap terhadap perubahan. Padahal firman Tuhan telah memberikan arahan yang jelas. Banyak orang percaya kehilangan iman mereka karena melihat kesulitan. Lupa pada janji Allah yang menuntun dalam kesulitan. Wahyu pasal ke-6 ayat 1 sampai 6.
Aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu dan berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dari orang yang menunggangnya, memegang sebuah panah dan padanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Berapa banyak kita kehilangan kemenangan? Berapa banyak kita ngeluh dalam kondisi sulit ini? Padahal di ayat yang ke-6 dikatakan apa? Dan aku, baca sama-sama ayat yang ke-6, 6 ayat 6. 1, 2, 3. Ada apa? Ada voice, ada suara. Di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata apa? Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Ini kesulitan ekonomi. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Minyak bicara tentang orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Anggur adalah perjanjian kita. Tadi siang kita duduk di sana, ingat setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, itu meterai kita. Itu mahar kita, itu cincin nikah kita. Dengan Kristus sebagai kepala gereja. Kesulitan tidak akan memisahkan kita, Roma pasal yang ke-8. Tapi hari ini kita perlu mendengar suaranya. Selalu ada kesempatan dalam krisis untuk memperluas kapasitas kita. Tundukkan kepala kita. Bapakku berdoa buat setiap kami. Haleluya. Bapak, kalau kami ngalami stagnasi, semua kepala tertunduk, mata tertutup. Tuhan, saya juga mau ngalami promosi di waktu yang tepat. Tuhan, saya juga mau mengalami perubahan. Tuhan, saya juga mau keluargaku menjadi pulih. Tuhan, saya juga mau kapasitas saya ditambah. Saya nggak mau begini-begini aja Tuhan. Tuhan, saya juga mau bisnis saya berhasil. Bapak, saya juga mau kondisi saya menjadi pulih. Tapi seringkali aku membatasi diriku ya Tuhan. Dan hari ini ya Bapak, biar jadi waktu yang baik untuk aku memutuskan meninggalkan kebiasaan lamaku, pola pikir lamaku, ubah hatiku. Malam hari ini, jangan pulang dengan sikap, mental atau attitude yang sama. Rubah. Saya mau berdoa buat Anda. Engkau yang ngalami gagal terus. Dalam hidup pernikahanmu kayaknya kok gak maju-maju. Nah, hari ini waktu yang baik bagi engkau. Kalau engkau mau ngalami terobosan itu, letakkan tanganmu di dada. Gak usah tengok kanan kiri. Hari ini saya mau pulang beda. Hari ini saya mau pulang beda. Hari ini saya mau berbeda Tuhan. Kalau itu engkau hari ini, saya minta engkau bangkit berdiri. Come on, ambil langkah iman. Come on, extend your capacity. Come on, Tuhan berkati engkau saudaraku yang berani mengambil keputusan. Ada lagi di tengah-tengah kita. Ushers, tolong berdiri di belakangnya. Let's pray. Biar ini waktu yang baik untuk Tuhan menjamah setiap hati kita. Ada lagi di tengah-tengah kita. Come on. Come on.
Jesus. Bapakku berdoa buat mereka yang meletakkan tangannya di dada, yang berdiri di bangku mereka. Bapakku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang membawa promosi demi promosi, Engkau yang membuat apa yang ia kerjakan berhasil, Engkau yang memperlebar batas-batasnya. Mulai hari ini ia tidak akan menjadi sama lagi. Ia akan menjadi manusia yang berbeda karena Kristus ada di dalam hidupnya. Karena Allah membela hidupnya, Allah berjalan di depannya, dan Allah yang menutup barisan belakangnya. Kesakitan tidak akan menimpa engkau, tetapi kalau engkau mendengarkan suaraku baik-baik, maka perjalananmu akan beruntung. Demikianlah firman Tuhan bagi engkau. Dan ketahuilah baik-baik, rancangan masa depan yang penuh harapan menyertai engkau, Engri. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau. Buat mereka yang meletakkan tangannya di dada, Tuhan, aku berdoa, Jesus, Jesus. Ada firman Tuhan buat Ibu Sarja. Ibu Sarja bisa bangkit berdiri di kursi. Ini yang Roh Kudus katakan. Tinggallah di dalam Tuhan, dan firman Tuhan akan tinggal di dalammu. Lakukanlah yang baik, maka engkau akan melihat buah-buah yang baik dari dalam hidupmu. Ada musim yang baru di dalam kehidupanmu mulai hari ini. Engkau akan berbeda, engkau akan melakukan hal-hal yang dulu pernah engkau lakukan. Dan engkau akan melakukannya lagi, dan engkau akan melakukannya lagi, dan engkau akan melakukannya lagi. Sebagaimana Allah menyertai engkau, demikian juga Ia akan menyertai engkau di hari-hari ke depan. Ia akan menuntun engkau di masa-masa yang akan datang dengan pelayanan yang jauh lebih produktif. Engkau akan membangkitkan orang-orang untuk datang ke hadapan Tuhan, menghabiskan waktunya di hadapan Tuhan, bahkan membela orang-orang tersebut di dalam doamu. Ada waktu-waktu yang kau rindukan di dalam waktu pribadimu, engkau berkata, aku ingin kembali lagi, Tuhan. Dan hari ini anak panah itu diluncurkan. Jadilah teguh, berdirilah kuat, dan Allah sendiri akan membela engkau banyak di dalam perkara-perkara keluargamu, di dalam penghidupanmu. Allah yang menjadi Bapa di dalam kehidupanmu. Ia yang akan membela perkaramu di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati engkau, Ibu. Bapakku berdoa malam hari ini. Engkau yang menyertai, Engkau yang memimpin. Jesus, Jesus. Desmond, engkau ada dalam sebuah keputusan. Ketika engkau membuat keputusan, Desmond, jangan lakukan di dalam emosimu. Ada hal-hal yang baru, yang besar yang akan mulai kau kerjakan. Promosi demi promosi, hal-hal yang baru yang akan kau lakukan. Lakukan di dalam Tuhan. Maka banyak hal yang akan kau kerjakan di dalam hidup. Segala macam pertimbangan yang menyenangkan dagingmu belum tentu membuat engkau berkemenangan. Tapi segala sesuatu yang kau lakukan di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal, Ia akan menjadikan engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan yang membuat engkau tidak menjadi layu di dalam masa-masa sulit. Engkau akan meninggalkan hal-hal yang biasa kau lakukan, dan kau akan mulai melakukannya lagi. Dan ketika engkau kembali di hari-hari yang akan datang, engkau akan kembali di dalam musim yang baru. Siapkan dirimu, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Maka Ia akan membuat perjalananmu berhasil. Bapakku berdoa buat Desmond. Engkau berbicara dari hati ke hati ya Bapa.
curahkan dirimu, Engkau mencurahkan hatimu di dalam kehidupan Desmond. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Bapa, aku berdoa buat mereka yang terlibat hutang, yang menjerat dalam tekanan. Hari ini ya Bapa, meskipun mereka tidak mengatakannya, tapi Engkau tahu Tuhan. Engkau mendengar jeritan dan rintihan hati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, bebaskan mereka Tuhan. Berikan mereka hikmat dalam mengelola keuangan mereka. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari kita semua